Halo Sobat Literasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng kita, terutama aku Charwani Ali dan juga Siti Prihartini. Oke, pada segmen kali ini kita bakalan membahas sesuatu yang menarik banget nih Mbak Siti ya. Bareng Sobat Literasi tentunya. Dan sesuai dengan judul dan juga thumbnail yang ada, kalau kita di sini bakalan membahas idol atau public figure berprestasi asal Indonesia dan juga di luar Indonesia. Wow, pasti seru banget. Tapi kenapa kita bahas itu? Aduh, kenapa nih? Karena sebentar lagi kita bakalan memperingati Hari Sumpah Pemuda. Oh iya, bener banget. Yang jatuh pada tanggal 28 Oktober. Oke. Yang dimana kalau kita ulik lagi nih secara makna dari Sumpah Pemuda itu kan ada 3 poin ya. Ada 3 poin yang memang ditekankan atau punya makna tersendiri bagi bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu bertanah air yang satu, dan yang kedua adalah berbangsa yang satu, dan yang ketiga apa Mbak Siti? Berbahasa yang satu. Iya, bahasa apa? Indonesia. Betul, harus banget ya gitu. Harus banget. Oke. Nah, tapi ini Sobat Literasi dan juga Mbak Siti ya, yang perlu ketahui kenapa sih segmen kali ini tuh dengan tema untuk memperingati Sumpah Pemuda itu kenapa harus membahas idol-idol itu, karena ya seperti yang teman-teman ketahui ya, teman-teman di rumah dan juga Mbak Siti, kalau pemuda-pemudi kita itu banyak banget mengidolakan public figure di luar, karya-karya di luar, sampai-sampai kayak tanpa sadar kita tuh bener-bener semuanya tuh berpacu sama yang ada di luar gitu. Oh iya, bener banget Wi. Aku juga sering banget sih ngeliat-ngeliat, denger-denger kayak gitu. Nah, kalau menurut kamu kayak gitu tuh kita boleh nggak sih? Kalau untuk aku ya Mbak Siti ya, sebenarnya kalau aku pribadi sih ya nggak salah dan itu boleh-boleh aja gitu. Karena yang terpenting balik lagi ke makna dari Sumpah Pemuda itu gitu kan. Yang pertama ada bertanah air yang satu, yang dimana walaupun kita di Indonesia ataupun di luar Indonesia, yang penting kita masih ingat kita tuh dari mana gitu, berasal dari mana. Terus ya, dan poin yang kedua yaitu berbangsa Indonesia. Jadi meskipun kita di Indonesia ataupun di luar Indonesia, ya tetap kita mengakui bahwa kita bangsa Indonesia. Iya, berkeluarga negaraan Indonesia juga gitu. Terus yang ketiga yaitu berbahasa Indonesia atau berbahasa yang satu, yaitu bahasa Indonesia, yang dimana kita harus bangga nih gitu dengan bahasa persatuan kita, bahasa Indonesia. Jadi kalau menurut aku pribadi nggak salah dan itu boleh-boleh aja. Kalau Mbak Siti sendiri gimana? Oh iya, bener banget. Menurut aku juga gitu sih, nggak salah. Karena aku pribadi pun sama ya. Aku juga menyukai beberapa idol-idol atau public figure yang di luar-luar itu. Nah, berhubung Mbak Siti juga tadi ngomongin idol-idol gitu, dan Sobat Literasi juga harus tahu bahwa tren yang sedang naik itu adalah orang-orang Indonesia, remaja-remaja Indonesia, pemuda-pemudi Indonesia itu lagi kena serangan atau apa ya? Pokoknya lagi hype banget tentang Korea. Oh iya, bener banget. Aku sering banget tulis kayak pakaian-pakaian dari Korea nih gitu, Iya, brand Korea apa skincare Korea. Jadi lagi naik banget nih, terutama K-popnya. K-popnya. Nah, jadi balik lagi, apakah itu boleh atau enggak? Kalau dari pendapat saya pribadi sih boleh gitu ya, karena yang terpenting mereka ini ada sesuatu yang bisa dijadikan motivasi untuk kita gitu. Karena kan karena sebagai idol itu kan sebagai role model kita kan gitu. Nah, untuk itu ya Sobat Literasi, di sini aku dan juga Mbak Siti akan memberikan list idol K-pop yang berprestasi, yang tentunya bisa dijadikan role model juga, yang mungkin juga itu salah satu alasan kenapa Sobat Literasi di rumah itu banyak banget mengidolakan idol K-pop. Iya, benar. Luar biasa. Tapi tenang aja, nggak cuman idol K-pop yang berprestasi juga gitu. Karena ternyata banyak banget juga public figure yang Indonesia yang berprestasi juga. Wow. Nah, Sobat Literasi dan juga Mbak Siti harus tahu nih ya beberapa idol K-pop yang udah aku rangkum ya. Tapi nanti mungkin Sobat Literasi bisa tambahin aja ya, karena aku yakin banyak banget gitu. Yang pertama itu ada Tablo Epic High. Kalau misalkan Mbak Siti tahu ya, dia itu adalah salah satu idol K-pop yang berprestasi karena dia itu memiliki IQ sebesar 160. Wow, gede ya IQ-nya. Ya, ini kalau bahasa Koreanya Debak. Coba ikutan dong. Debak.
gitu. Terus ada yang kedua juga itu ada Changmin TVXQ. Dia juga salah satu maknae atau member termuda di grupnya yang berprestasi juga karena dia itu menempuh sekolah di Inha University untuk gelar master dan PhD gitu ya. Terus yang ketiga ada RMBTS. Kalau Mbak Siti tahu pasti kenal yang namanya BTS. Iya benar banget. Aku sering banget sih dengan BTS kayak gitu. Betul. Nah dia tuh adalah salah satu member di BTS atau leader di BTS yang berprestasi juga. Jadi dia tuh kayak lancar banget berbahasa Inggris secara otodidak. Wow. Keren banget nggak sih? Keren banget. Dan RM ini juga ya, dia itu lulus TOEIC dengan skor 900. Dari sempurna ya. Li. Betul banget. Terus juga yang berikutnya yang keempat itu ada Hani XID. Dia juga berprestasi karena dia tuh di sekolahnya itu pinter banget dan terkenal karena kemampuan matematikanya. Wow. Karena kan ya di Indonesia kadang identik kita masih ada gitu. Iya, Kalau bener. yang orang pinter adalah orang yang jago matematika. Gitu. Nah, kalau di Korea salah satunya ada si Hani ini gitu. Oke. Terus yang terakhir itu ada Wendy Red Velvet, bukan Wendy Cagur ya. Iya, iya. Aduh, aku taunya Wendy Cagur. Tapi Wendy Cagur juga dia berprestasi lah gitu di bidangnya. benar, Tapi yang kita bahas ini ada idol dari Ya, K-pop ya, K-pop, K-pop ya. Wendy Red Velvet yang dimana kalau mungkin di sini teman-teman ada Revelove. Yang kita tahu ya faktanya kalau Wendy ini tuh menerima penghargaan Obama Award lewat President's Education Awards berkat prestasinya di bidang akademik. Wow, keren banget ya. Oh ya, luar biasa. Luar biasa. Itu adalah daftar 5 idol K-pop yang aku rangkum berdasarkan pembahasan-pembahasan dari berbagai sumber yang sedang di-highlight gitu. Dan mereka adalah contoh dari sekian banyak sebenarnya idol-idol K-pop yang berprestasi yang mungkin sekali lagi bisa dijadikan contoh atau mungkin salah satu alasan sobat literasi di rumah mengidolakan idol K-pop ini gitu. Meskipun di antara mereka masih ada banyak lagi gitu ya kan. Pasti Makanya ya, banget pasti, makanya banget. mungkin buat sobat literasi yang kok idol saya nggak Iya. dimasukin gitu ya kan. Iya. Boleh tulis di Di kolom komen. komentar. Boleh. Oke, kira-kira kalau dari Indonesia kira-kira ada apa aja sih? Iya, di Indonesia juga banyak banget, Li. Sobat literasi pasti tahu lah. Siapa aja tuh? Nih, pertama ada si Vidi Aldiano. Oh, Pasti tahu dong. penyanyi. Bener kan? Penyanyi muda yang kece gitu. Betul. Vidi Aldiano ini pernah menempuh pendidikan di University of Manchester. Entah gitu. Oke, yang kedua ada Daniel Mananta. Oh. Siapa sih yang nggak kenal si Daniel Mananta ini? MC Kondang. Betul banget. Sering berseliweran di TV-TV nasional. Dan Oke. kamu tahu nggak Li? Apa Sobat tuh? literasi tahu nggak sih kalau si Daniel Mananta ini lulus tepat waktu pada saat usianya masih 21 tahun, Li. Debak. Oke, terus ada apa lagi sih? Ada artis cantik yang pasti semuanya kenal. Sobat literasi pasti kenal banget. Siapa ada tuh? Cinta Laura. The best banget sih dia memang Bener, sih. cantik kan, dia udah cantik, berprestasi. Nah, si Cinta Laura ini, si Cinta Laura ini menempuh gelar S1 jurusan Psikologi dan Sastra Jerman di Universitas Columbia, New York, Amerika Serikat. Terus juga kabarnya dia juga kan pernah ini kan ya, apa namanya kelas acting juga di LA. Bener. Terus, duh keren banget. Terus ada lagi nggak sih? Banyak, ada lagi. Ada Maudy Ayunda. Oh. Pasti kenal dong. Siapa sih nggak kenal? Dia tuh udah cantik, pinter, kayak udah sebutin aja. Jangan sebut tahu ya. Iya. Nah, si Maudy Ayunda ini berhasil masuk ke Oxford University di Inggris. Wow, terus Nah, kalau tadi di K-pop itu ada siapa Li yang jago matematika? ada Hani, itu ada Nah, Hani. itu gitu. ada Hani. Di Indonesia ada Jerome. Oh iya, Tahu kan? wow. Dia lagi hit banget ngomongin sama anak muda kan. Betul, salah satu maksudnya contoh juga mungkin Bener banget. buat kita semua untuk ya gitu. Ya, bisa lah ya. Kita Oke, juga pasti betul bisa betul gitu. iya. Oke, sobat literasi, itu adalah beberapa list dari idol-idol Indonesia dengan idol-idol K-pop yang berprestasi. Karena sesuai dengan tema atau topik pembahasan kita hari ini mengenai memperingati Hari Sumpah Pemuda gitu. Yang sebenarnya baik itu mau mengidolakan artis luar atau enggak, itu enggak jadi masalah ya Mbak Siti ya. Karena kalau misalkan kita balik lagi ke poin
makna Sumpah Pemudanya, yaitu tadi 3 poin tadi yang penting jangan dilupakan gitu. Karena yang terpenting apa yang kita idolakan itu tuh tetap ada apa ya, poin prestasinya yang bisa dibanggakan, betul, gitu ya. yang bisa memotivasi kita juga untuk bisa seperti mereka gitu. Nah, tapi apa nih? Apa nih? Mbak Siti dan juga Sobat Literasi, karena kita ngomongin soal prestasinya anak muda dengan K-pop, Mbak Siti tahu nggak sih yang lagi hype banget saat ini, kayak mencakup dua-duanya? Apa tuh? Siapa Jadi tuh? ada orang Indonesia yang bener-bener sekarang lagi hype banget, berhasil debut di Korea, yaitu ada Mbak Dita Karang dan juga Kak Zayan. Betul banget. Karena apa ya, meskipun memang mereka ini bukan idol dari Indonesia yang pertama kali debut gitu, tapi untuk Mbak Dita sendiri, dia itu adalah apa ya, menjadi wanita pertama yang berhasil debut di Korea untuk tergabung menjadi girl group Secret Number ya, debut di bawah naungan Fine Entertainment di tahun 2020 kemarin loh Mbak. Dan juga si Zayan juga yang sekitar 6 bulanan yang lalu debut juga di Zodiac gitu, di agensi OCZ Entertainment. Nah, mereka ini itu adalah salah satu contoh anak bangsa Indonesia yang bener-bener apa ya, sukses, berhasil berkat perjuangannya untuk bisa merambah atau bisa goal untuk debut di Korea gitu. Karena kan seperti yang kita ketahui bahwa Korea ini lagi hype banget gitu. Jadi harapnya sih bisa apa ya, meniru atau mencontoh hal prestasinya itu gitu. Buat dijadiin motivasi ya. Kalau di samping kita juga pasti bisa ya. Iya, gitu di samping kesukaan kita yang mungkin kalau misalkan teman-teman ada yang suka Korea gitu. Jadi support tetap karya anak bangsa atau anak bangsa gitu. Karena kita satu kesatuan, berbangsa yang satu, berbahasa yang satu, dan juga bertanah air satu. Itu sebenarnya kebalik sih Kak. Iya ya. Tapi yang penting adalah 3 poin itu jangan sampai dilupakan. Betul banget. Tetap bangga jadi anak bangsa Indonesia ya. Dan harus berprestasi, berproduktif, dan hal-hal berpositif. Betul. Apa tuh? Jadi kesimpulannya, jadi kesimpulannya bahwa di Hari Sumpah Pemuda ini, dengan makna 3 poin yang sudah diikrarkan pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, bertanah air yang satu, berbangsa yang satu, dan berbahasa yang satu, itu harus kuat banget kita tanamkan gitu sebagai generasi Indonesia, pemuda-pemudi Indonesianya. Jadi terlepas dari entah itu mau mengidolakan orang luar ataupun menyukai sesuatu yang ada di luar, tapi 3 poin itu jangan sampai hilang, jangan sampai luntur ya. Iya, betul. Harus tetap dalam hati nih, harus tertanam. Karena melihat fakta-fakta yang ada tadi kan, idola-idola dari K-pop aja, mungkin ini salah satu alasan banyak yang suka K-pop karena mereka perjuangannya, prestasinya gitu, bisa aja yang bisa dijadikan contoh gitu. Tapi di Indonesia juga nggak kalah, banyak banget gitu. Debak Mbak. Debak. So itu dia pembahasan topik kita kali ini. Semoga Sobat Literasi bisa terhibur dan semoga ada informasi yang bermanfaat yang bisa Sobat Literasi ambil gitu ya kan. Apalagi untuk generasi-generasi muda kita yang tentunya bisa dijadikan contoh tadi, role modelnya baik dari luar ataupun dari dalam negeri gitu. Segitu aja videonya. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan